Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dudi Adi Firmansyah pada mata kuliah standar ukuran dan laboratorium kalibrasi. Kali ini kita akan diskusi tentang standar volume ya. Dan juga nanti akan dijelaskan juga cara-cara kalibrasinya. Baiklah, ini adalah agenda dari perkuliahan hari ini. Jadi terutama kita akan membahas tentang standar volume ya. Kemudian ini urutannya ya. Nah, sekarang kita ke standar volume ya. Volume ini ada dua macam ya alat ukurnya. Jadi alat ukur volume ini kalau kita kita klasifikasikan, ini adalah alat untuk menampung cairan ya. Kalau untuk yang statis ya. Jadi ada dua, ada statis ya. Ada yang dinamis ya. Jadi alat ukur yang statis ini adalah alat ukur volume yang berbentuk wadah ya. Jadi wadah dengan volume tertentu ini sama dengan volume dari liquidnya ya. Nah, di sini untuk yang wadah atau statis ini kita bagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama adalah glassware ya, seperti ini ya, seperti gelas kimia atau beker glass ya. Kemudian juga ada yang lebih panjang ya, ini ada yang namanya gelas ukur ya. Kemudian untuk yang skala besar ya, untuk yang skala besar ini ada yang namanya bejana ukur ya. Nah, ini adalah alat ukur volume statis. Jadi alat ukur untuk mengukur volume cairan dalam keadaan diam ya. Karena diam berarti cairannya itu berada di dalam suatu wadah ya. Jadi ini adalah alat ukur volume statis. Nah, untuk alat ukur jenis kedua adalah alat ukur volume dinamis. Jadi ini mengukur volumenya ini berdasarkan debit ya. Debit ini adalah sama dengan Q sama dengan volume per waktu ya. Jadi volume sama dengan Q dikali T ya. Nah, salah satu contohnya adalah meter. Di sini adalah meter arus ya. Nah, ini meter arus ya. Kemudian ada juga meter air ya. Kemudian kalau kalian lagi ngisi bensin, itu ada yang namanya pompa ukur BBM ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya tum ya. Nah, tum ini meskipun dia dalam keadaan gerak ya, tapi dia sesungguhnya dalam keadaan statis ya. Jadi tum ini adalah masih termasuk alat ukur volume statis ya. Ini masih termasuk kepada ini ya, statis ya. Next, kita akan lihat pertama adalah konsep volume. Jadi volume ini terkait dengan ruang ya. Ini terkait dengan ruang. Jadi ini awalnya dari satuan liter ya. Jadi satuan liter ini adalah satuan volume dari massa air murni sebanyak 1 kg pada suhu 4 derajat Celcius ya. Kemudian dari definisi 1 liter ini kemudian didefinisikan massa ya, 1 kg yang awal ini adalah massa dari volume air murni pada kepekatan maksimum atau delta densitas maksimum ya. Pada suhu 4 derajat Celcius yang menempati wadah berukuran 0,1 meter dikali 0,1 meter dikali 0,1 meter ya. Jadi di sini menempati ini berarti dia wadah ya. Kemudian ini kenapa suhunya 4 derajat Celcius? Karena pada suhu ini rho air itu sama dengan 1,0 ya kilogram per meter kubik
Ya, oke ya. Jadi ini adalah definisi dari volume di awal ya. Ini terkait dengan satuan liter ya. Next. Jadi cara pengukuran volume ini ada 3. Jadi ada geometri, ini dengan cara pengukuran panjang atau dimensi. Ada gravimetri, ini menggunakan apa? Timbangan. Kemudian ini ada volumetri, ini menggunakan apa? Nanti penakaran, ya. Nah, kita lihat di sini berikutnya adalah hierarki alat ukur standar. Alat ukur volume standar volume ya. Jadi volume ini adalah sebagai besaran turunan ya. Jadi diturunkan dari massa dan juga diturunkan dari panjang ya. Untuk massa ini yang F1 ya. Nah, F1 ini dia tertelusur di bawahnya ada bejana ukur ya untuk level 1 ini ya. 1, 2, 3, kemudian 4. Nah, ini semuanya bejana ukur ya. Tetapi kalian lihat di sini dari level 1 sampai level 3 ya. Ini kalian lihat MPE-nya ya, MPE-nya dia semakin ke bawah itu MPE-nya semakin besar ya. Kemudian juga U-nya semakin bawah semakin besar ya. Nah, dari bejana ukur standar ini yang paling bawah ini digunakan untuk menguji tangki ukur gerak ya. Bisa juga untuk menguji pompa ukur BBM ya. Nah, ini adalah bejana ukur standar yang tertelusur melalui standar massa F1 ya. Nah, selain itu volume juga karena ini bisa diturunkan dari dimensi, juga diturunkan dari standar ukuran panjang ya. Jadi 1, 2, 3 dan 4 ya. Nah, ini nanti hasilnya adalah tertelusur dalam bentuk apa? Takaran ya. Nah, kemudian selain dari standar ukuran panjang ya, kita lihat di sini. Nah, ini juga ada yang namanya glassware ya, standar gelas ya. Jadi bertahap ini dari alat ukur gelas di lab, kemudian kelas B, kelas A, dan akhirnya tertelusur ke standar massa F2 ya. Nah, ini adalah hierarki standar untuk volume ya. Next, ini adalah hierarki standar untuk ukuran panjang ya. Ini nanti dijelaskan di SPGD ya. Jadi ini pernah kita bahas ya. Next, nah sekarang kita akan lihat terkait dengan alat ukur volume, yaitu apa? Bejana ya, bejana ukur ya. Nah, bejana ukur. Jadi bejana ukur ini adalah digunakan sebagai alat ukur standar ya. Nah, sehingga secara periodik ini harus dikalibrasi minimal setahun sekali ya. Kemudian dari penggunaan di sini ya. Penggunaan dari BU ya. Ini nanti disesuaikan dari sertifikat ya. Lihat sertifikatnya bisa kering, bisa basah, atau dua-duanya kering dan basah ya. Nah, ini kalian bisa lihat kering dan basah ini selain dari sertifikat, kalian juga lihat dari fisiknya ya. Jadi misalnya untuk yang kering itu dia lehernya panjang ya. Jadi leher dari bejananya ini lebar ya, sehingga tangan kalian itu bisa masuk untuk mengelap ya, mengelap sisa cairan ya. Tapi sebaliknya kalau yang basah ini tidak bisa dikeringkan ya, berarti dia lehernya relatif kecil ya atau sempit. Oke, next. Ini jadi bejana ukur ini kalian lihat ini bentuknya seperti ini ya. Jadi yang di atas ini yang lebih sempit, ini adalah leher ya. Ini leher. Kemudian ini yang di bawah, ini sebagai badannya, ya. Kemudian di leher ini ada yang namanya skala, ya. Kemudian ini yang bisa digeser-geser, ini adalah nonius, ya. Nah, kemudian kalian bisa lihat permukaan cairan itu dari ini, dari gelas penglihat, ya, gelas
penglihat ya. Nah, ini adalah sekilas tentang bagian-bagian dari bejana ukur ya. Kemudian di sini kapasitas nominalnya ini diberi simbol Vn ya. Kemudian kapasitasnya ini adalah kelipatan dari 1, 2, dan 5 ya. Nah, kemudian dari penggunaan untuk yang kecil ya. Jadi untuk yang kecil ya, V kecil ini untuk pengujian PU BBM ya. Sedangkan yang V besar ini digunakan untuk pengujian meter terarus ya, atau juga TUM ya. Nah, ini kalian bisa lihat di instalasi TUM yang ada di PPSDK ya. Di atasnya itu ada ada bejana-bejana ya untuk pengalirkan air ya. Jadi misalnya TUM-nya 5.000 liter. Nah, ini ada bus di sini yang 1.000 liter ya. Nanti berarti akan ditakar sebanyak 5 kali ya. Next. Ini untuk yang bejana basah ya, bejana basah. Nah, ini ada yang namanya waktu tetes ya. Nah, waktu tetes ini adalah waktu terakhir yang dihitung dari putus ya, dari putus-putus hingga menjadi tetesan ya. Nah, di sini ada dua waktu tetes, yaitu 10 second dan 20 second. 30 second. Yang 10 second ini untuk yang kurang dari 20 liter. Sedangkan yang 30 second itu untuk yang lebih besar, volumenya dari 20 liter. Ya. Nah, kemudian metode kalibrasinya ini diambil dari syarat teknis ya. Nomor 23 tahun 2010 ya. Next, ini adalah bagian-bagian dari bejana ukur yang lebih lengkap ya. Ini kalian bisa lihat di sini ada skala baca yang tadi ya mirip ya. Ini untuk bejana ukur yang bisa disimpan secara datar ya. Tapi ada juga bejana ukur yang di bawahnya ada lagi gelas kaca dan juga keran ya, keran untuk memasukkan atau mengeluarkan cairan ya. Nanti kalian bisa lihat di instalasi-instalasi yang ada di UML ya. Nah, untuk BKD, jadi BKD bejana ukur ini adalah 1/2000 dari kapasitas atau dari volume nominal ya, atau sama dengan 5 kali 10 minus 4 Vn ya. Tetapi kalian di televisi atau di berita-berita itu sering mendengar untuk BKD BU ya, bejana ukur ini adalah 0,5% ya. Nah, ini adalah BKD untuk kalau kita lihat lagi dari hierarki, ini adalah BKD untuk pompa ukur BBM ya. Sehingga kalian sering mendengar untuk yang kecurangan itu ya, kecurangan PU BBM itu katanya maksimal plus minusnya itu adalah 100 mili ya. Nah, ini 100 mili ini dari mana? Yaitu dari 0,5 per 100 dikali 20 liter ya. 20 liter itu adalah 20.000 mili ya. Nah, ini ya. Jadi 0,5 kali 200 berapa? Berarti sama dengan plus minus 100 mili ya. Jadi kalian jangan tertukar, itu adalah BKD untuk pompa ukur BBM ya. Kemudian di sini yang paling penting adalah ada yang namanya perubahan ketinggian cairan ya. Ini istilah lainnya adalah kepekaan leher ya. Jadi kepekaan leher ini persyaratannya adalah naik 3 mm ya ketinggiannya pada saat ditambahkan volume sebanyak BKD mili ya. Nah, jadi dengan adanya kepekaan leher ini, kepekaan leher dari bejana itu dibatasi ya, tidak boleh terlalu lebar ya.
Kemudian ada juga persyaratan ketidakpastiannya. Nah, ini yang sering kita bahas di SULK ya. Jadi di sini U-nya ya, maunya persyaratannya adalah lebih kecil atau sama dengan 1/5 ya untuk izin tipe, dan juga lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 1/3 dari MPE ya. Ini untuk tera dan tera ulang. Ya, ini untuk ini dan untuk ini ya, tera ulang. Oke ya. Ini adalah berikutnya adalah metode untuk kalibrasi bejana ukur ya. Jadi metodenya ada 2. Jadi ada metode volumetri ya. Jadi ada volumetri. Ya, volumetri ini terutama untuk yang 50 liter ke bawah, dan bisa juga gravimetri. Jadi gravimetri itu gravitation ya, berarti berdasarkan berat ya. Nah, ini pakai timbangan ya. Nah, ini penakaran masuk. Jadi ini adalah bagian dari metode volumetrik ya. Jadi kita lihat di sini metode volumetrik itu ada 2 ya. Jadi ada penakaran masuk ini, kemudian ada satu lagi penakaran keluar ya. Nah, untuk penakaran masuk ini artinya air dari BUS ya, dari bus itu dimasukkan ke BUU ya. Ini adalah bus ya. Bus 1, 2, 3 ya. Terus dimasukkan ke ini ke BUU ya. Oke ya. Next, ini untuk penakaran keluar ini sebaliknya ya, dari BUU ini dikeluarkan ya ke bus ya. Jadi dituangkan ke bus ya, bus 1, 2 dan 3 ya. Oke ya. Nah, sekarang kita ke kalibrasinya ya. Jadi yang paling gampang ini adalah kalibrasi volumetrik ya. Jadi padahal untuk kalibrasi bejana ini ada 3 macam ya. Atau volumetrik ini bisa geometri, bisa gravimetri, dan tentu saja dengan volumetri ya. Nah, tapi untuk bejana ukur karena ukurannya tidak terlalu besar, ini cukup dengan 2 ini ya. Geometri ini biasanya untuk yang kapasitasnya besar ya, misalnya untuk tooth sheet misalnya ya. Next. Nah, untuk yang gravimetri ini cukup sederhana konsepnya ya. Jadi gravimetri ini didasarkan pada awalnya dari gaya apung ya, keseimbangan antara gaya apung dengan gaya berat ya. Jadi gaya apung ini arahnya ke atas, sedangkan gaya berat ini arahnya ke bawah ya. Nah, kemudian ada keseimbangan gaya sehingga gaya apung ini sama dengan gaya berat ya. Nah, kenapa di sini rho F dikali V ya? Karena ini awalnya adalah dari M ya. Jadi M dikali G ya, di mana M kalau kalian ingat dari rumus densitas sama dengan massa per volume ya. Maka massa di sini adalah V dikali rho ya. Oke ya, berarti rho dikali volume ya. Oke ya. Next. Nah, dari sini kita bisa menghitung massa konvensional ya. Massa konvensional ini adalah massa yang dihitung pada kondisi konvensional ya. Kalian masih ingat kondisi konvensional yaitu apa? Jadi rho standarnya adalah berapa? 8.000 kg per meter kubik ya. Kemudian kalian jangan lupa juga rho udaranya adalah 1,2 kg per meter kubik. Kemudian satu lagi apa? Suhunya ya, suhu referensinya yaitu berapa? 20 derajat Celcius ya. Jadi ini adalah massa konvensional ya. Jadi massa yang ditentukan melalui perbandingan antara benda uji dengan dengan standar yang memiliki rho standar 8.000 kg per meter kubik, rho udaranya 1,2 kg per meter kubik, serta suhunya adalah 20 derajat Celcius ya. Nah, dari sini kita lihat
Jadi eh, jadi ini adalah untuk objek ya, untuk uji ya, benda uji, sedangkan ini adalah untuk yang konvensional ya. Nah, kita lihat di sini gaya untuk yang uji itu sama dengan gaya yang konvensional ya. Next. Nah, kita lihat keseimbangan gayanya ya. Jadi di sini keseimbangan gayanya mirip ya. Jadi berat dikurangi gaya apung ya. Jadi ini gaya berat, ya. Terus ini gaya apung, ya. Nah, gaya beratnya adalah M kali G, gaya apungnya adalah rho udara dikali V dikali G, ya. Nah, ini juga sama. Ini, ya. Kemudian di sini kita lihat G-nya dihilangkan semua, ya. Ini semua dihilangkan, ya. Ini G-nya hilang, ya. Kemudian di sini apa namanya dibagi dengan rho semua ya. Ini dibagi dengan rho semua. Ya, jadi ini volume adalah kalian ingat lagi dari rumus densitas ya. Jadi densitas sama dengan massa per volume. Berarti volume sama dengan apa nih? Massa per rho ya, makanya di sini didapatkan massa per rho ya, ini ya. Nah, ini ya. Sehingga kita dapatkan di sini adalah M suatu benda ini dikali 1 dikurangi rho udara dibagi rho ya. Rho bendanya, terus ini dibagi sama dengan massa konvensional dikali 1 dikurangi rho udara dibagi rho konvensional ya, sehingga kita dapat rumus ini. Ya, oke ya. Next. Nah, sekarang kita masukkan di sini angka-angkanya, ya. Nah, yang ingin kita cari adalah massa sebenarnya ya, bukan massa konvensional, ya. Nah, di sini M ini adalah berarti nanti dibalik, ya. Berarti MC, berarti ini jadinya gini, M sama dengan MC dikali ini ya. Kali ruas ini 1 dikurangi rho 0 dibagi rho C ya, dibagi dengan yang atas yang ini ya, 1 dikurangi rho 0 dibagi rho ya. Nah, ini sama kan. Nah ya, nah kemudian dari langkah pertama ke langkah kedua ini nilai-nilainya dimasukkan ya. Rho udara 1,2 oke. Kemudian rho konvensional ini 8.000. Kemudian rho udara masih 1,2, kemudian rho dari AT uji adalah rho itu sendiri ya, sehingga kita dapatkan M sama dengan ini ya. Jadi kalian jangan kaget dengan rumus ini ya, karena rumus ini gampang ya. Jadi kalian dapatkan dari rumus keseimbangan gaya antara gaya apung dengan gaya berat ya. Next. Jadi massa sebenarnya adalah ini ya. Di sini ya. Nah, di sini karena bendanya ini adalah air, maka di sini rho-nya jadi rho air ya. Oke, next. Ini jadi massa sebenarnya sudah kita ketahui ya melalui ini. Nah, massa sebenarnya ini jika dibagi dengan massa air dengan densitas air, maka kita akan dapat volume ya. Karena kalian harus ingat lagi dengan rumus densitas. Densitas sama dengan massa per volume, ya. Otomatis di sini kalau kita ingin dapatkan volume berarti sama dengan massa dibagi rho, ya. Nah, berarti kita dapatkan ini. Ya, rumus ini ya. Nah, sehingga V air adalah ini, ya. Nah, ini. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita lihat MC-nya ya. Nah, MC-nya ini adalah hasil dari ini, ya. Massa isi dikurangi massa kosong, ya. Jadi kita lengkapi lagi rumusnya seperti ini, ya. Kemudian ini adalah untuk pengukuran suhu ya. Jadi pengukuran suhu di bejana itu ternyata ada 3 lapis ya setidaknya. Ada lapisan atas, tengah,
dan bawah ya. Ini jadi atas, tengah, bawah ya. Nah, kemudian dari 3 suhu ini ya, jadi misalnya ini T1, ini T2, ini T3, ini nanti dirata-ratakan ya. Ya, jadi ini semua nanti dirata-ratakan sebagai T rata-rata sama dengan T1 plus T2 plus T3 ya. Nah, ini dibagi 3 ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi volume standar ya, R besar pada suatu suhu ini adalah volumenya ya, volumenya dikali dengan pemuaian ya. Ini adalah pemuaian ya, faktor dari pemuaian ya, karena ini ada gamma ya. Gamma ini adalah koefisien muai bahan ya. Oke ya. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi tadi kita lengkapi dengan massa isi dikurangi massa kosong. Nah, sekarang dikali dengan faktor apa? Pemuaian ya. Next. Nah, kita lihat misalnya di sini untuk pengujian berikutnya adalah pengujian kepekaan leher atas ya. Jadi pengujian kepekaan leher atas ini syaratnya adalah air naik 3 mm pada saat ditambahkan volume 1 BKD ya. Jadi di sini BKD-nya adalah 50 mili ya. Berarti ini misalnya kita punya BKD 50 mili. Nah, pada saat kita tambahkan 50 mili, ini cairannya harus naik 3 mili ya. Nah, kemudian kita lihat di sini volume air yang ditambahkannya adalah 1800 mili ya. Kemudian terjadi perubahan ketinggian permukaan cairan sebanyak 329 mm ya. Makanya kepekaannya adalah kita lihat di sini ya. Jadi di sini adalah 1800, ini yang milinya ya, 1800 mili dibagi 329 milimeter sama dengan ini mili ya, berarti 50 terus dibagi X ya. Ternyata ini kita dapatkan X-nya adalah 9 ya. 9,13 mm ya. Berarti ini artinya secara fisik adalah pada saat kita tambahkan air 50 mili, ternyata kenaikan cairannya adalah 9,13 mm ya. Berarti ini lebih besar dari 3 mm ya. Berarti apa? Sah. Ya, oke ya. Nah, next. Pengujian nilai skala ini satu paket sebetulnya dengan pengujian kepekaan leher ya. Jadi kalau pengujian nilai skala itu biasanya kita lakukan jadi misalnya kita punya skala ya. Jadi skala untuk di bejana ukur ya. Jadi skala di bejana ukur ini misalnya plus 300 ya, ini yang ke atas nih plus 300, di bawahnya adalah minus 300 ya. Oke. Nah, dari sini misalnya taruhlah ini untuk di sini volume air yang ditambahkannya adalah 1800 mili ya, misalnya berarti di sini plusnya adalah plus 1000 ya. Kemudian di bawahnya minus 1000 ya. Sehingga kalau misalnya kita ingin menambah cairan ya dari minus 1000 sampai plus 1000, di tengah-tengahnya ada 0, arti berapa cairan yang harus kita tambahkan? Berarti dari minus 1000 sampai 0 ini adalah 1000 mili ya. Kemudian dari 0 ke plus 1000 ini adalah 1000 mili juga ya. Tetapi untuk supaya nanti tidak berlebih volumenya, ini biasanya dikurangi sedikit ya.
Jadi kalau di sini minus 1000 sampai plus 1000, ya kita cukup di sini dari minus 900 sampai plus 900 ya. Sehingga nanti pada saat cairannya kita tambahkan, kemudian ada kelebihan, itu kelebihannya masih bisa kita baca ya di sini. Tapi kalau misalnya kita tambahkan 2000, nah ada lebih, berarti ini 2000-nya tidak terbaca ya. Makanya kita tambahkan berapa di sini? 2 dikali 900 ya. Berarti berapa? 1800 mili ya. Nah, di sini dalam prakteknya adalah kita menghitung jumlah skala ya dari minus 1000 sampai misalnya di sini plus 800 misalnya ya. Nah, kita hitung jumlah skalanya ya. Kita hitung jumlah skalanya ya, yang ininya jumlah skalanya. Nah, nanti jadi jumlah skala ya. Kemudian kita juga tahu volume ya. Nah, berarti kita bisa menentukan nilai skala ya. Jadi di sini volumenya adalah 1800, kemudian jumlah skalanya 188 ya. Berarti nilai skalanya adalah di sini ya. Jadi nilai skala atau NS sama dengan berapa nih? Volume air ya. Volume air dibagi dengan jumlah skala ya. Berarti di sini nanti dapat 1800 mili dibagi berapa? 188 skala ya. Jadi yang baik itu nanti nilai skalanya mendekati skala nominal ya. Jadi skala nominalnya misalnya skala nominalnya 10 mili ya. Di sini 10 mili ya, berarti nanti mendekati, hasilnya itu harus mendekati 10 mili ya. Nah, kebetulan di sini kita dapat 9,6 mili ya. Berarti ini masih oke. Next ya. Nah, untuk menentukan massa jenis air ini ada yang namanya persamaan Tanaka ya. Jadi kenapa di sini ada persamaan ini? Karena apa? Karena roh air ini sangat bergantung ke suhu ya. Nah, makanya ada yang namanya persamaan Tanaka ya. Jadi dengan persamaan Tanaka ini kita bisa menghitung roh air misalnya pada suhu misalnya 25 gitu. Nah, ini berapa? Nah, ini bisa kita tentukan ya. Next. Nah, sekarang jadi tadi kita belajar kalibrasi bus dengan gravimetrik ya. Nah, sesi selanjutnya adalah kita akan mengkalibrasi bus itu secara volumetrik. Jadi volumetrik ini adalah dengan cara apa? Penakaran ya. Tadi sudah kita bahas ya. Ini penakaran. Jadi kita lihat di sini untuk penakarannya ya. Jadi ada benda yang terlibat, di sini ada bus ya, ini bus. Dan di sini ada BU ya, serta ada air ya. Jadi dari bus, air serta BUU ini semuanya tergantung atau peka dengan suhu ya. Makanya ada yang namanya suhu dasar ya. Jadi suhu dasar itu adalah suhu yang digunakan di dalam sertifikat ya. Nah, yang paling banyak adalah suhunya 28. Makanya dikenal dengan V28. Oke, next. Nah, sekarang adalah koreksi-koreksinya untuk volumetrik ya. Jadi koreksi pertama adalah koreksi yang diambil dari bejana ukur standarnya. Ya, jadi bejana ukur standarnya ini ternyata volumenya bisa berubah ya akibat pengaruh suhu ya. Jadi di sini ada perbedaan antara suhu bus saat kalibrasi ya, ini TRC, dengan suhu bus pada saat referensi ya.
Misalnya di sini 30 ya TRC-nya, tapi referensinya 28 ya. Kenaikan 2 derajat Celcius ini menyebabkan perubahan volume ya. Nah, sehingga kita harus menghitung volume setelah pemuaiannya berapa gitu ya. Next, koreksi berikutnya adalah koreksi dari airnya itu sendiri ya. Nah, makanya airnya ini ditambahkan juga koefisien muai air ya. Nah, ini ya, ini beta ini ya. Nah, jadi ini juga sama ya. Jadi ini adalah rumus dari pemuaian ya. Nah, ini rumus dari pemuaian ya. Next. Nah, sekarang bejana ukur yang dikalibrasi atau BUU ya. BU juga ini harus dikoreksi kalau suhunya berubah ya. Nah, ini lihat ya, seperti ini. Jadi ini ada koefisien muai bahan dari bejana ukur yang diuji ya. Jadi ini sama ya, karena ada perbedaan antara suhu dasar dan suhu saat dikalibrasi ya. Next. Nah, sekarang kita harus, jadi di sini volume air dalam bejana ukur uji pada saat kalibrasi ini VL itu harus sama dengan volume dari bejana ukur ujinya ya. Jadi volume air di sini ya, volume air itu sama dengan volume wadah ya. Jadi ini adalah air yang ada di BUU ya, makanya volume airnya sama dengan PWC ya. Nah, ini VL ini diambil dari volume referensi ya. Volume referensi ya dikali beta ya. Beta ini yang koefisien muai dari air ya. Kemudian untuk yang volume WR ini volume dari WC ya dikali dengan ini faktor pemuaiannya ya. Nah, seperti ini. Ya, kita lihat di sini WC ya. Oke. Ya, jadi ini intinya adalah semua volume yang berbeda antara suhu referensi dengan suhu kalibrasi itu pasti ada koreksi akibat pemuaian ya, akibat perubahan suhu ya. Nah, di sini kita lihat PWR itu sama dengan ini dimasukkan ya dari persamaan 2 ke persamaan 3. Jadi PRC ya dikali ini yang pemuaian air ditambah dengan pemuaian dari ini dari wadah ya. Dari wadah bejana ukur uji ya. Ini PWR. Jadi PW ini adalah untuk BUU ya. Oke, next. Jadi PWR udah kita recall lagi, ini persamaan terakhirnya ya. Jadi volume referensi pada saat dikalibrasi ini dikali faktor air, pemuaian air dan pemuaian dari bejana ukurnya ya. Nah, dari sini VRC ini adalah sama dengan VRR tadi ya. Jadi volume dari referensi dikali pemuaiannya ya. Kemudian dari persamaan 1 dimasukkan ke persamaan 4 sehingga kita dapat 3 faktor pemuaian ya. Pemuaian dari bejana ukur standar, pemuaian dari air, pemuaian dari bejana ukur uji ya. Ini BUU, ini air, ini bejana ukur standar ya. Nah, kalian lihat di sini dari jenis materialnya ini padat ya. Ini padat. Kemudian ini cair ya. Makanya ini nanti ada yang namanya ini CTS, ini juga CTS ya. Kemudian ini sebagai CTL
ya. Jadi CTS ini adalah correction temperature solid, ini CTL ini adalah correction temperature liquid, ya. Oke ya. Next. Nah, di sini jadi kita apa namanya? Kita golongkan ya. Ini sebagai bagian dari apa? Gamma ini. Gamma ini CTS. Ini juga ada yang gamma, ini berarti CTS. Kemudian beta ini sebagai CTL ya. Sehingga nanti rumusnya adalah volume wadah dari BUU ini adalah volume dari bejana ukur standar dikali CTS dikali CTL ya, atau dikali CTL dikali CTS ya. Nah, ini adalah rumus dari CTL dan rumus dari CTS ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat CTL seperti apa ya. Jadi awalnya ini diturunkan dari kekekalan massa ya, kekekalan massa. Ini yang awalnya adalah konsep dari densitas ya. Densitas adalah massa per volume, berarti massa sama dengan densitas dikali volume ya. Makanya kalian dapat rumus ini ya. Nah, sama rumus ini ya. Nah, ini rho bus dikali volume bus sama dengan rho bejana uji dikali volume dari bejana uji ya. Nah, rho dari bus ini adalah rho RC. Kemudian volume dari bus adalah volume RC ya. Kemudian yang bejana uji ini WC, bejana uji juga WC ya. Nah, kita lihat di sini rho RC dibagi rho WC ya. Jadi ini di ini ya. Jadi kita sederhanakan ini jadi rho RC dibagi rho WC ya, sama dengan ya. Ini run ke bawah kan. Nah, berarti di sini VWC sama dengan VRC ya. Oke ya. Nah, VWC tadi ada rumusnya yang ini ya. Kemudian VRC ini sebagai VRC juga ya. Sehingga nanti kita lihat VRC dan VRC nanti bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret ya. Sehingga perbandingan densitas antara rho L, rho R, dan rho WC itu bisa juga sebagai CTL ya. Kemudian kita lihat di sini untuk CTS ya. CTS ini adalah dari pemuaian solid ya, ini ya, pemuaian padat ya. Nah, sehingga CTS ini untuk yang ini faktor terakhir ini bisa diabaikan ya. Jadi cukup dari sini aja ya. Gamma dari bus ya sama gamma dari BUU ya dikali dengan selisih suhu ya, selisih suhu saat kalibrasi dan saat referensi ya. Next, ini VACT ini adalah volume aktual ya. Ini volume sebenarnya ya. Volume sebenarnya atau volume standar ini adalah volume nominal ditambah volume koreksi ya. Sehingga nanti kita bisa lihat dari rumus koreksi sama dengan standar dikurangi penunjukan ya. Berarti kalau di sini standar sama dengan koreksi ditambah penunjukan ya. Berarti di sini V aktual ya, V ACT sama dengan V koreksi ditambah V nominal ya. Oke, kita lihat di sini untuk koreksi penunjukan ya. Jadi koreksi penunjukan adalah di sini volume bersih ya dikurangi penunjukan volume PUU ya. Ini lebih rinci lagi ya. Jadi di sini volume koreksi adalah volume dari volume bersih dikurangi volume penunjukan ya. Jadi koreksi sama dengan standar dikurangi penunjukan ya. Kemudian di sini volume bersih totalnya adalah penjumlahan ya.
dari masing-masing volume bersih ya, karena ini adalah penakaran, misalnya penakaran masuk ya. Jadi misalnya BUU-nya 50 liter ya, kemudian busnya itu masing-masing 10 liter ya. Berarti nanti PB1 tambah PB2 tambah PB3 tambah PB4 tambah PB5 ya. Karena masing-masing PB ini adalah mendekati berapa? 10 liter ya. Oke ya. Nah, di sini volume bersih dari bus ini bisa kita hitung ya. Jadi ini volume dari bejana ukur standar, volume bus ditambah dengan apa nih? Kelebihan ya. Kelebihan atau kekurangan ya. Kemudian ini dikali dengan apa? CTL ya. Ini dikali dengan CTL dikali dengan CTS ya. Oke ya. Nah, di sini kita lihat terkait dengan uncertainty atau ketidakpastiannya ya, ada tipe A, ada tipe B ya. Kita lihat, jadi rumus awalnya adalah ini ya. Volume sebenarnya adalah volume nominal, kemudian ini ditambahkan dengan apa? Koreksi ya. Koreksi dari CTL sama koreksi dari CTS ya. Jadi koreksi CTS dikali koreksi CTL ya. Kemudian ini dikurangi dengan volume penunjukan ya. Next. Nah, untuk tipe A-nya ini adalah dari pengukuran berulang ya. Tipe A ini adalah dari pengukuran apa namanya? Pengukuran berulang ya. Oke ya. Nah, ketidakpastian standarnya ini apa namanya? SDM itu ya, dari standar deviasi dibagi dengan akar N ya. Ini koefisien sensitivitasnya 1, kemudian derajat kebebasannya karena N-nya diketahui, jadi N dikurangi 1 ya. Kemudian yang tipe B. Nah, yang tipe B ini dilihat dari apa? Informasi ya. Jadi yang pertama terkait dengan pembacaan penunjukan volume ya. Untuk penunjukan volume ini karena ini apa namanya? Penunjukannya dalam bentuk skala ya, jadi sinonius ya, jadi nonius. Jadi ada apa namanya? Skala ini ya, skala utama, misalnya yang minus apa plus 100, kemudian di bawahnya ada minus 100, kemudian di tengah ada 0. Kemudian nanti untuk memastikannya itu ada yang namanya nonius ya. Nah, ini skala yang bisa digeser-geser. Nah, karena skala ini makanya distribusinya adalah distribusi kotak ya. Karena distribusi kotak berarti ini nanti DUU-nya, DBUU-nya daya bacanya itu dibagi dengan akar 3 ya. Jadi X ini sama dengan 3 ya. Kemudian kenapa koefisien sensitivitasnya minus 1 ya. Nah, kita lihat volume penunjukan ini kalau dilihat dari rumus awalnya adalah di minus ya. Nah, makanya dia minus. Kalau diturunkan, jadi kalau misalnya di sini jadi do VAT dibagi do VV ya sama dengan minus 1 ya. Karena VV-nya adalah kalian lihat di sini minus 1 ya. Oke ya. Berikutnya kita lihat tipe B untuk volume bus pada suhu referensi ya. Berarti ini adalah VRR ya. Nah, VRR ini ketidakpastian standarnya adalah dari sertifikat ya. Ini adalah U sertifikat ya. Kalau ada U sertifikat berarti nanti ada K-nya ya. Berarti ini dibagi dengan K ya. Kemudian kita lihat ini koefisien sensitivitasnya. Nah, kita cek lagi PRR itu di persamaan PAT, P aktual itu seperti apa ya. Kita lihat di sini ya, PRR. Ya, berarti nanti VRR ini kalau diturunkan parsial ini nanti jadi pengali ya. Ini 1, sedangkan ininya tetap terbawa ya. Makanya CTL apa CTS dan juga CTL-nya ini pasti akan ikut terbawa ya.
Karena ini kalau diturunkan parsial itu jadinya 1 ya. 1 dikali dengan CTL kali CTS ya. Kita lihat di sini ini dikali dengan akar M ya. Akar M ini adalah banyaknya penakaran ya. Kemudian derajat kebebasannya karena tipe B ini ditentukan 50 ya. Next adalah terkait dari komponen pembacaan kelebihan atau kekurangan pembacaan volume bus ya, ini atau terkait dengan VA ya. Nah, VA juga sama karena ini terkait dengan pembacaan ya. Karena pembacaan berarti dia distribusinya apa? Kotak ya, berarti dia dibagi akar 3 ya. Kemudian untuk koefisien sensitivitasnya kalian lihat lagi apa namanya? Nah, persamaan awalnya ya, VAA di sini. Ya, VAA ini kalau misalnya diturunkan parsial ini akan jadi 1 ya. Sedangkan pengali lainnya CTL dan CTS ini tetap terbawa ya. Makanya di sini CTL dan CTS-nya akan kembali terbawa ya. Oke ya. Nah, sekarang untuk derajat kebebasannya ini ditentukan 50 ya. Oke. Sekarang kita ke suhu air ya. Suhu air ini ketidakpastian standarnya ini didapatkan dari apa? Dari homogenitas ya. Nah, ini homogenitas, kemudian dari nilai skala terkecil, kemudian dari sertifikat ya. Nah, kemudian kita lihat apa namanya? TRC ini koefisien sensitivitasnya kita lihat, kita cek lagi di persamaan V aktual ya. Dari persamaan V aktual ini TRC kan ya, TRC ini berarti dia apa namanya? 1 ya. Ini ya 1 ya, berarti nanti yang faktor yang lainnya ya, faktor ini apa VR dan VA dan CTL ini akan tetap terbawa ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini VR dan VA-nya ke bawah, CTL-nya ke bawah ya. Oke ya. Nah, next kita lihat suhu air dari bejana ukur standar. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini dari homogenitas, skala terkecil, serta dari sertifikat ya. Nah, ini koefisien sensitivitasnya ini adalah lihat kalian dari apa? Dari DO ya, dari turunan parsial VACT terhadap DO TWC ya. Sehingga kita lihat TWC-nya ya. TWC di persamaan volume aktual seperti apa. Nah, ini TWC ya. Nah, TWC ini karena minus berarti nanti perkaliannya ini akan menghasilkan minus di sini ya. Untuk ini ya. Kita lihat benar nggak minus. Nah, ternyata minus kan? Ya, ini ternyata minus ya. Oke ya. Nah, sekarang untuk massa jenis ya. Jadi komponen berikutnya adalah dari massa jenis air pada suhu TRC ya. Di sini nanti kita lihat ketidakpastiannya adalah dari tabel ya. Nah, kemudian untuk koefisien sensitivitas nanti kalian lihat dari ini persamaan V aktualnya ya. V aktual dibagi dengan rho RC ya. Kita lihat di sini positif ya. Nah, kita lihat rho RC ya. Nah, ini berarti dia jadi positif ya. Nah, ini berarti jadi 1 ya. Berarti 1 dikali ini dikali dikali CTS ya. Jadi VR ditambah VA ya dikali CTS ya, benar ya. Nah, benar kan? Ya. Jadi kalian gampang tinggal cari turunan parsialnya ya. Ya. Turunan parsial dari parameternya terhadap keseluruhan persamaan ya, keseluruhan fungsi ya. Oke ya, gampang ya. Nah, sekarang kita lihat yang TWC ya, atau massa jenis air pada suhu TWC ya. Berarti ini adalah rho WC ya. Nah, ini kita lihat rho WC ya, jadi kita cari koefisien sensitivitasnya adalah DO
V aktual terhadap row WC ya. Kita lihat row WC ya. Row WC apakah positif atau negatif, kita lihat. Nah, ini jadi pembagi ya. Kalau pembagi berarti dia nanti kayak apa namanya n-1 ya. Kalian jangan lupa kalau ya. Nah, ini berarti nanti jadi negatif ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya adalah ketidakpastian berasal dari koefisien muai ruang bahan bus atau dari gamma R ya. Gamma R juga ini bisa berubah. Nah, ini kita lihat karena apa namanya perubahannya diasumsikan seragam ya, sehingga dia distribusinya adalah distribusi kotak ya, atau dibagi dengan akar 3 ya. Nah, untuk koefisien sensitivitas kalian jangan pusing. Ini adalah do V ACT dibagi do V gamma R ya. Nah, do gamma R, kita lihat gamma R ini seperti apa persamaannya ya. Gamma R ini, nah jadinya 1 ya, berarti nanti ini hilang ya. Jadi ini jadi pengali di sini ya. Oke, berarti nanti ada sesuatu yang dikali dengan ini, dikali dengan TRC dikurangi TRR ya. Nah, kita lihat di sini. Ah, betul kan? Jadi ada TRC dikurangi TRR ya. Oke ya. Sekarang kita berikutnya adalah ketidakpastian juga bisa berasal dari koefisien muai ruang bahan bejana ukur uji ya. Nah, ini kita lihat, ini juga kotak makanya dibagi akar 3. Kemudian kita lihat di sini gamma W ya. Jadi C gamma W-nya ini adalah dari do V ACT dibagi dengan do gamma W ya. Nah, kita lihat gamma W seperti apa ya. Gamma W ini ternyata dia positif juga ya, sehingga nanti akan dihasilkan sesuatu dikali TWR dikurangi TWC ya. Berarti TWR dikurangi TWC. Nah, benar kan? Ya. Oke ya. Sip, next adalah ketidakpastian juga bisa berasal dari gelembung udara ya. Nah, gelembung udara ini ketidakpastiannya dihitung dari 0,00001 ya, 10 pangkat minus 5 kali volume nominal ya. Nah, ini 1 koefisien sensitivitasnya, kemudian derajat kebebasannya ditentukan 50 ya. Oke, kemudian ketidakpastian berikutnya adalah berasal dari variasi jumlah sisa air. Nah, ini juga sama, ditentukan juga ini 5 kali 1, 10 minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 ya. Jadi ini 5 kali 10 minus 6 ya, kali volume nominal ya. Nah, ini sama, koefisien sensitivitasnya 1, derajat kebebasannya ditentukan 50 ya. Kemudian ketidakpastian juga bisa berasal dari ini, kehilangan air akibat penguapan ya. Ini sama juga ya dengan sisa air segini juga, 5 kali 10 pangkat minus 6 kali volume nominal ya. Kemudian setelah semua ketidakpastian baku ini ditentukan, kita bisa menghitung standar gabungan ya. Standar gabungan kalian jangan lupa adalah akar dari jumlah CI dikali UI kuadrat ya. Nah, itu adalah ketidakpastian gabungan. Kemudian derajat kebebasan efektif ini adalah jangan lupa juga adalah ketidakpastian gabungan pangkat 4 dibagi dengan jumlah dari ketidakpastian baku pangkat 4 dibagi dengan derajat kebebasannya ya. Kemudian faktor cakupan. Faktor cakupan ini adalah dari T student ya. Jadi T inverse kalau di Excel-nya misalnya kita 95%, berarti 0,05 titik koma dari V efektif ya. Nah, ini faktor cakupan, sehingga dari faktor cakupan ini kita bisa menghitung ketidakpastian bentangan ya. Sama dengan faktor cakupan dikali dengan ketidakpastian gabungan ya. Oke, ini serapannya ya. Besok
atau saat kuliah nanti kita akan bahas secara step by step bagaimana kita menghitung dari datanya ya. Jadi serapannya ini biasa ada data dari bejana ukur, ada data bejana ukur standar ya. Jadi ini identitasnya kita tulis semua. Kemudian di sini ada data pengujian ya. Jadi ini ada penakaran keberapa gitu ya. Jadi ada penakaran 1, ini 1, 2 ya ini. Di penakaran 1, 2, 3, 4. Nah, ini tergantung dari kapasitas dari bejana ukur yang diuji ya. Kemudian pembacaan, kalau misalnya dia penakaran masuk berarti dia 0 ya, di sininya 0 0 ya. Nah, tapi kalau misalnya penakaran keluar berarti pembacaannya ada plus minus ya. Bisa plus berapa, bisa minus berapa ya. Nah, kemudian setiap penakaran itu kalian jangan lupa untuk menuliskan suhu ya. Ini suhu ya. Ini suhu ya. Kemudian di sini adalah untuk pengujian nilai skala ya. Yang tadi nilai skala dan kepekaan leher ya. Jadi ini kemudian ini untuk pengukuran suhu ya. Untuk pengukuran suhu ya. Pertama, kedua, ketiga ya, ini untuk pengujiannya ya. Kemudian di sini ada yang namanya ini V28 ya. Kemudian ini V15,6 ya, ini dikali dengan faktor pemuaian ya. Berarti pada saat menjadi V15,6 ini volumenya mengecil ya. Kemudian ini ada pengujian kepekaan leher ya. Ini 1 MPe. Jadi pada saat ditambahkan 1 MPe ini naik 5 mm ya. Nah, ini ketinggian cairan, volumenya. Kemudian ini hasil dari kepekaan leher ya. Oke ya. Nah, ini nanti dari tiap penakaran ini kalian tulis volume bersihnya berapa ya. Kemudian sehingga nanti kalian bisa menghitung total berapa gitu di sini ya. Kemudian penunjukan berapa. Kemudian di sini nanti kalian bisa menghitung koreksi. Jadi koreksi sama dengan standar dikurangi penunjukan ya. Kemudian kalau nominalnya itu misalnya 10 liter berarti 10.000 mili. Kalau 5 liter berarti 5.000 mili ya. Sehingga nanti dari nominal dan koreksi ini kita bisa menuliskan V28 ya. Nanti kita akan lihat di datanya ya, seperti ini. Kemudian nanti kalian juga akan menghitung ketidakpastiannya ya. Jadi kalau tahun kemarin itu kita cenderung tidak mengerti kenapa ini sumber-sumber ketidakpastiannya seperti ini ya. Tapi dengan penjelasan yang tadi mudah-mudahan kalian ada bayangan kenapa sumber-sumber ketidakpastian untuk pengujian volumetrik ini sangat banyak ya. Nah, ini sampai 10 atau sampai 11 ya. Sehingga nanti ketidakpastian yang diperluasnya ini bisa kalian peroleh, kemudian kalian akan bandingkan dengan maunya ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, ini besok kita bahas ya. Jadi kalian lihat di sini untuk yang penakaran keluar ini pasti pembacaannya ada plus minus ya. Ada tidak tepat 0 ya. Kemudian di sini volume nominal dari bus ini dari sertifikat segini ya. Kemudian ini yang pengujian kepekaan leher yang tadi ya. Kemudian ini hasil pengukuran suhu ya. Di lapisan atas, bawah dan atas, tengah dan bawah ya. Kemudian kita lihat di sini untuk kepekaan lehernya tadi sudah kita jelaskan ya. Kemudian untuk nilai skala juga ini sudah kita jelaskan ya, segini ya. Sehingga ini adalah yang 23,6 ya. Nah, sekarang dari 23,6 ke 28 derajat, nah ini berarti dikali dengan faktor pemuaian ya. Berarti nanti ini volumenya akan nambah ya. Sebaliknya dari 28 ke 15,6 itu nanti bakal berkurang ya, karena
suhunya mengecil ya, pakai rumus ini ya. Oke, ini penentuan volume sebenarnya. Nah, ini nanti kita lihat apa namanya densitasnya ya. Nah, ini ada yang namanya interpolasi ya. Nanti kalian belajar interpolasi. Jadi di sini misalnya ada dua densitas yang diketahui, yaitu di 25 dan di 24,5. Nah, 24,7 kita nggak tahu ya. Berarti di sini kita ini interpolasi ya. Jadi di sini 25 ya, 25 dikurangi 24,7 sama dengan 99,997,47 ya, dikurangi X ya. Nah, berarti nanti X-nya bisa diketahui ya. Berarti nanti kita tuliskan saja 25,0 dikurangi 24,7, ini yang dicari, dibagi dengan rho-nya, apa dibagi dengan yang diketahui ya. Jadi 25,0 dikurangi 24,5 ya. Sehingga nanti kita buatkan di sini dari densitas 25 adalah 997,47 ya. 47 dikurangi X ya. Kemudian 25,0 ini sama ya, 997,47 dikurangi yang 24,5 ya. Berapa? 997,1741 ya. Nah, ini nanti kalian kali silang sehingga nanti dapat X-nya berapa ya. Nah, ini juga sama ya, ini densitasnya dapat ya. Nah, ini kalian densitas dapat ya. Kemudian dari densitas ini kita bisa menghitung apa namanya CTL ya. Jadi CTL-nya ini adalah sebagai rho TS, rho pada suhu standar dibagi dengan rho pada pengujian ya. Nah, ini pengujian. Nah, ini TS-nya adalah di 25,3 di sini ya. Nah, di 25,3, sedangkan TM-nya itu adalah dari ini ya, yang sebelumnya yang 24,7 ya. Nah, ini ya. Sehingga dari perbandingan rho TS dan rho TM ini kita dapat CTL. Kemudian untuk yang CTS ini kita tinggal mengetahui TS-nya berapa, kemudian TM-nya berapa ya, sehingga kita dapat CTS. Kemudian untuk pembacaan busnya adalah 22 mili ya. Jadi V28-nya adalah volume bus ditambah dengan, nah sekarang kita lihat ya, dari sini adalah volume 28 ditambah dengan pembacaan. Jadi yang P28 sebelumnya dari sertifikat ini langsung ditambahkan 22 ya. Kemudian untuk yang pertama ya, ini volume busnya adalah dikali dengan CTL dikali CTS ya, sehingga dapat ini ya. Kemudian nanti ini untuk penakaran kedua ya. Nanti kita akan bahas di kelas untuk yang sampai penakaran kelima, sehingga nanti kalian intinya adalah dari setiap penakaran ini kalian akan dapat volume bus ya, volume bus yang dikoreksi oleh CTL dan CTS ya. Jadi volume busnya itu adalah volume 28 dari bus ditambah pembacaan ya, dikali dengan CTL dikali CTS ya. Nanti kita akan cek langsung di Excel ya, sehingga nanti volume busnya itu secara total ditambahkan 1, 2, 3, 4, 5 ya, sehingga dapat segini. Kemudian volume bejana ukur uji ini nominalnya 100 liter ya, 100 liter. Kemudian koreksinya adalah ini, dari volume penunjukan dikurangi volume nominal ya. Jadi koreksi sama dengan standar dikurangi penunjukan ya. Nah, di sini
hasil dari penakaran ini adalah standar, kemudian penunjukannya adalah dari nominalnya. Ya, sehingga kita dapat koreksinya adalah 46, ya. Nah, kemudian ini keseluruhan ini adalah sebagai V28 dari bejana ukur uji, ya. Nah, dari P28 kita ubah menjadi V15,6 ini dikali dengan faktor pemuaian, ya. Karena 15,6 lebih kecil daripada 28, makanya volumenya mengecil, ya. Kemudian kita lihat dari BKD-nya 46 ini masih lebih kecil daripada 50, ya. Sehingga masih lolos, ya. Oke, seperti ini makanya hasilnya sah, ya, dua-duanya. Oke, ini untuk pengelolaan standar ini masih sama, ya. Jadi seperti apa suhu ruangan, kelembaban, vibrasi, dan juga aliran udara ini masih sama secara umum dengan laboratorium kalibrasi, ya. Kemudian konstruksi juga sama, sebaliknya di basement, ya. Kemudian ini juga disesuaikan dengan kapasitas dari busnya, ya. Kemudian konstruksi, ini tidak ada sinar matahari, ini masih sama, dibuat pintu rangkap, kemudian tidak ada efek elektrostatik, dan menghindari getaran, ya, ini sama, ya. Oke, next kita akan belajar tentang glassware di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.